Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghitung persediaan akhir, harga pokok, penjualan, dan laba kotor dengan menggunakan metode FIFO. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa itu FIFO. FIFO yaitu first in first out, di mana persediaan yang datang pertama kali maka akan keluar pertama kali juga. Di sini kita menggunakan alat bantu yaitu kartu persediaan dengan kolom-kolomnya yang berisi tanggal, masuk, keluar, saldo. Yang di dalamnya itu ada unit, harga satuan, jumlah harga. Langsung saja yang pertama, yang tanggal 1 itu ada saldo awal 300 unit dan satuannya itu 2000. Nah, kita masukkan di sini tanggal 1, masukkan unitnya tuh di kolom saldo karena ini merupakan saldo awal 300, harga satuannya itu 2000. Jadi jumlahnya itu unit dikalikan satuan. Jadi hasilnya 600.000. 10 terjadi penjualan sebanyak 280 unit dengan satuan 3000. Di sini harga satuan untuk menjual, bukan harga satuan untuk nilai persediaan. Nah, jadi kalau kita membuat jurnalnya berarti tanggal 10 bulan Februari nilai jual kas pada penjualan itu berarti 280 dikali dengan 3000 yaitu hasilnya 840.000. Nah, kita anggap transaksi ini secara tunai. Nah, sebelum kita menghitung nilai persediaan, jadi kita tuh belum tahu ini tuh berapa. Jadi kita cari dulu dimasukkan ke kolom. Nah, ini tuh pada tanggal 10 unit 280 dengan harga satuan 2000. Itu unit 280 dikalikan dengan 2000 yaitu hasilnya kan 560.000. Nah, ini sudah ketemu hasilnya 560.000 lalu dimasukkan ke jurnal. Nah, 560.000 ini merupakan harga pokok. Nah, di sini itu ada saldo 300 dan dijual 250. Jadi unit 300 dikurangi unit 250 dan hasilnya itu unit 20. Nah, lalu satuannya itu 2000. Unit 20 dikalikan dengan 2000 yaitu hasilnya 40.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 13 itu terdapat 270 unit dan harga satuannya itu 2050. Nah, kita masukkan aja ke kolom tanggal 13 unit 270 dan satuannya 2050. Jadi unit 270 dikalikan dengan 2050 yaitu hasilnya tuh segini. 553.500. Nah, karena di sini terjadi perbedaan harga, maka kita turunkan dulu saldonya. Nah, ini diturunkan ke sini. Lalu yang ini dipindahkan ke sini. Nah, lalu unit 20 dijumlahkan. Jadi unit 20 ditambah unit 270 dan hasilnya tuh unit 290. Nah, ini di strip aja dan ini tuh hasil penjumlahan dari 40.000 ditambah 553.500 itu hasilnya 593.500. Selanjutnya pada tanggal 21 terdapat 100 unit dan satuannya itu 3000. Nah, kita masukkan ke kolom 21 yang ini diturunkan ke bawah. Jadi unit 20 dan satuannya 2000 dan jumlah harganya itu 40.000. Nah, berhubung kita akan menjual sebesar 100 unit, maka ini kurang 80 unit. Nah, terus dijumlahkan 20 ditambah 80 yaitu hasilnya 100. Nah, kalau satuannya itu dicoret aja. Terus jumlah harganya tuh 40.000 ditambah ini 153.750 itu hasil dari ini ya. Nah, hasilnya tuh 193.750. Lalu dimasukkan unit 195 dengan harga satuan 2050 dan ini jumlahnya tuh 195.995. Lalu kita membuat jurnalnya. Nah, ini tanggal 21 bulan Februari. Yang pertama itu ada nilai jual
itu ada kas pada penjualan. Nah, kalau kas pada penjualan itu dari unit 100 dikali satuan 3.000 dan hasilnya itu 300.000. Nah, yang kedua itu ada nilai persediaan. HPP pada persediaan itu nilainya diambil dari sini. Nah, dipindahkan ke sini. Nah, selanjutnya itu tanggal 28 ada pembelian lagi sebanyak 350. Nah, kita masukkan di unit kolom masuk 350 dan ternyata harga satuannya itu berubah lagi menjadi 2.000. Jadi unit 350 dikali 2.000 yaitu hasilnya itu 700.000. Nah, karena ini harganya beda lagi, jadi kayak tadi yang atas itu diturunkan lagi 195 unit dan satuannya 2050 dan dengan jumlah 195 dan yang ini itu dikesinikan 350 dengan satuan 2000 dan jumlah 700.000, lalu ini dijumlahkan dan hasil jumlah ini itu 545, yang ini di strip aja, terus hasil jumlah yang ini itu 895 995. Nah, jadi ini ada 545 unit dengan total harga 895 995. Nah, jadi untuk menghitung persediaan akhir untuk metode FIFO ini, kita setiap terjadi penjualan harus menghasilkan dulu saldo yang pertama kali keluar. Apabila di kemudian hari atau bulan berikutnya jadi transaksi penjualan kembali, misalnya penjualan ada 200 unit, berarti kita harus menghabiskan dulu saldo yang ada di atas nih, ini, baru kekurangannya tuh diambil dari yang bawahnya. Nah, kita tinggal menghitung nilai persediaan akhir. Nah, nilai persediaan akhirnya itu diambil dari sini. Jadi 895 995. Nah, dipindahkan ke sini. Lalu kita mencari nilai HPP-nya. Nah, nilai HPP pada tanggal 10 itu 560.000. Nah, ditambah nilai HPP pada tanggal 21 193.750 ditambah, jadi hasilnya tuh 753.750. Nah, setelah itu kita mencari laba kotornya. Nah, cara mencari laba kotor itu penjualan dikurangi HPP. Penjualannya itu penjualan pada tanggal 10 itu 840.000 ditambah penjualan pada tanggal 21 yaitu 300.000 dikurangi HPP. Nah, HPP yang tadi yang udah dijumlahin. Nah, di sini 750. Nah, total omsetnya itu kan ini jumlahnya ini tambah ini jumlahnya ini terus dikurangin HPP. Jadi jumlah akhirnya itu 386.250.